mahasiswa D3 Kebidanan, 3 Sesada Mandiri Poso. Tujuan saya datang di sini untuk melakukan tugas kuliah saya, yaitu asuhan kebidanan komunitas dalam konteks keluarga. Apakah Ibu berkenan untuk bisa diambil datanya? Yang pertama, saya akan mendata struktur keluarga Ibu, yaitu nama kepala keluarga di sini. Roslin Mekabe. Apa? Roslin Mekabe. Umurnya Bapak? 37 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Agamanya Bapak? Kristen. Baru pendidikannya Bapak terakhir? SD. Pekerjaannya Bapak sekarang? Petani. Baru pendapatannya Bapak per bulan? Tidak menentu. Alamatnya Bapak Desa Tanah Melayu? Iya. Suku atau bangsa? Agama. Daftar anggota keluarga. Namanya Ibu? Nona Berta Alun. Umurnya Ibu? 36. Pekerjaan? Tenaga honorer. Nama anaknya Ibu? Kalistan Tri Natania Mekabe. Umurnya? 1 tahun 8 bulan. Tipe dalam keluarganya Ibu kayak misalnya nular famili itu yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak ya? Nama Bapak kandungnya Ibu? Yatim Palinji. Ibunya? Surya Lintuai. Baru Ibu berapa bersaudara? 5. 5? Siapa semua? Rizwan Palinja almarhum. Baru? Martinus Palinja almarhum. Syarifin Palinja. Yarna Palinja. Satu lagi tuh? Ini saya. Oh iya. Saya ketiga. Oh. Baru hubungan antara keluarga di sini, semuanya suami dan istri, kayak cukup harmonis kah, baik kah? Baik. Sifat dalam keluarga dalam pengambilan keputusan yang paling berpengaruh sini Ibu atau Bapak? Baru kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga ini, biasa Ibu dan Bapak makan satu hari itu berapa kali? 3. Sudah cukup, tidak lebih atau cukup?
dengan porsi makan 1 piring penuh atau setengah atau Satu sedikit. piring. Dengan nasi, tahu, atau tempe atau sayur. Baru tempat makannya ibu yaitu dengan meja makan depan dengan suasana santai atau tenang, menggunakan alat makan lengkap atau tidak. Tidak pakai sendok. Biasa pakai tangan. Minum rata-rata anggota keluarga yaitu misalnya 1 hari berapa gelas. Tidak tahu. Jadi tahu 7 sampai 8 gelas begitu tidak. Tidak dihitung juga. Baru kebiasaan istirahat dan tidur keluarga. Misalnya keluarga mempunyai kebiasaan tidur cukup mulai dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Dan tidur siang biasa berapa jam? Satu. 1. Baru sarana hiburan keluarga kayak misalnya di sini ada TV. Bagian eliminasi, maksudnya keluarga biasa BAB itu berapa hari, misalnya 1 hari berapa kali? Biasa 2 kali. Iya. Iya, sampai 3 kali. Kalau BAK misalnya 1 hari berapa kali? Tidak terhitung. Tidak terhitung dari pagi, sore, dan malam. Iya. Baru tidak ada keluhan kayak maksudnya BAB ada keluhan, BAK tidak. Baru kebiasaan Bapak di sini merokok. Iya. Baru faktor keluarga dan sosial dan budaya, penghasilan keluarga di sini per bulan kayak tidak menentukan. Iya. Setelah itu penghasilan tambahan tidak ada. Kayak kakak Nana kan di honor. Ada. Setelah itu kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya keluarga bapak dan ibu aktif dalam kegiatan sosial atau tidak. Faktor rumah dan lingkungan, keluarganya ibu dan bapak tinggal di rumah sendiri kan? Iya. Ukuran rumah, ibu tahu? 6 kali 7.
Berarti kamar 1. 2. Oh, kamar 2. Kalau perabotan rumah, alat masak menggunakan kompor minyak atau Kompor gas. kompor gas. Kompor gas dan kayu bakar. Baru tempat penyimpanan perabotan dapur biasanya di rak piring. Iya. Pembuangan sampahnya ibu biasa di mana? Tong sampah. Di tong sampah. Baru sumber air, menggunakan sumber air minum dari mata air dengan kualitas jernih dan tidak terasa atau tidak? Setelah itu penampungan air minum ditempatkan di gentong dalam keadaan tertutup atau tidak? Tertutup. Pembuangan air limbah, jenis air limbah yang berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang di selokan samping rumah. Iya. Kandang ternak tidak ada. Iya. Kamar mandi punya sendiri. Iya. Riwayat kesehatan material, psikososial, dan spiritual kayak memenuhi kebutuhan jiwa. Keluarga bapak dan ibu setiap harinya merasa nyaman, tidak ada gangguan masing-masing, anggota keluarga merasa tenang. Pemenuhan status sosial di dalam keluarga, tidak ada yang dibenci dan membenci, tidak ada perasaan dikucilkan. Riwayat kesehatan material keluarga. Di dalam keluarga, tidak ada yang mengalami gangguan jiwa, tidak ada yang pernah dirawat di RS jiwa. Baru gangguan maternal pada keluarga, seperti merasa bersalah, gagal, kecewa, dan tertekan tidak ada, walaupun kadang-kadang anaknya sendiri sering marah-marah dan bertengkar. Riwayat spiritual anggota keluarga kayak ibu dan bapak misalnya rajin beribadah gitu. Kesadaran keluarga tentang HIV/AIDS, ibu tahu? Tahu. Keadaan keluarga saat ini sehat. Sehat. Riwayat kesehatan keluarga, maksudnya bapak tidak memiliki riwayat kesehatan tertentu kayak bawaan. Kebiasaan memeriksa diri kayak ibu biasa kalau sakit biasa pergi di polling biasa. Riwayat kesehatan ibu dan anak, maksudnya riwayat kesehatan yang lalu waktu ibu hamil.
Maksudnya ibu hamil anak pertama kan? Iya. Umur kehamilannya ibu masih ingat? 9 bulan. Jumlah pemeriksaan 4. Keluhan pertama waktu hamil? Tiada. Tiada. Tempat persalinannya ibu? Rumah sakit. Penolong persalinan? Dokter. Baru keluarga berencana ibu pakai alat kontrasepsi sekarang untuk 3 bulan. Iya. Pemeriksaan balita anaknya ibu, pemeriksaan dilakukan secara rutin di posyandu. Status imunisasi lengkap. Status gizi balita cukup. Balita belum diberikan vitamin A atau sudah? Sudah. Biasa anaknya ibu bakal konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran. Biasa buah-buahan apa, kayak sayur-sayuran apa? Pisang. Sayur kangkung, kacang panjang, wortel. Persepsi dan tanggapan keluarga terhadap masalah. Misalnya tanggapan keluarga terhadap masalah yang dihadapi selalu dirundingkan dengan anggota keluarga secara baik-baik atau tidak? Untuk melakukan penyuluhan tentang masalah yang akan saya bahas di sini. Untuk itu saya minta waktunya ibu, apakah besok bisa? Oke. Kasih bu. Saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Merokok adalah kebiasaan yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Yang pertama, kanker. Merokok adalah faktor risiko utama untuk berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan. Yang kedua, penyakit jantung. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nikotin dalam rokok meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Yang ketiga, gangguan pernapasan, yaitu merokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti bronkitis kronik dan emfisema. Yang keempat, kerusakan pada kulit. Yang kelima, ketergantungan. Yang keenam, dampak lingkungan. Selain berdampak pada kesehatan individu, merokok juga berdampak negatif pada lingkungan, yaitu bahaya rokok pada balita. Bahaya rokok pada balita sangat serius dan dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan dan perkembangan anak. Yang pertama, asap pasif. Balita yang terpapar asap rokok dari orang dewasa di sekitarnya beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Yang kedua, gangguan pernafasan. Balita yang terpapar asap rokok beresiko mengalami gangguan pernafasan, yaitu seperti batuk, pilek, dan infeksi saluran pernafasan yang sering. Baru yang keempat, gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita.
Zat-zat beracun dalam rokok dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan balita, baik secara fisik maupun mental. Yang kelima, masalah kesehatan jangka panjang. Setelah itu, zat-zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama, nikotin. Yang kedua, tar. Yang ketiga, karbon monoksida. Yang keempat, amonia. Yang kelima, benzene. Yang keempat, formaldehida. Yang ketujuh, zat radioaktif. Setelah itu, upaya pencegahan agar tidak terkena asap rokok. Yang pertama, hindari lingkungan merokok. Yang kedua, buat aturan di rumah dan tempat umum. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Yang keempat, pilih tempat yang bebas asap rokok. Yang kelima, dukungan kebijakan anti rokok. Yang keenam, menjaga kesehatan pribadi. Sekian pemiluan saya, Dwi Banten.